Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji dan syukur karena kasih karunia Tuhan kita masih berjumpa lagi di dalam renungan harian AKBP Setia Mekar. Namun sebelum kita sampai kepada ayat renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terpuji namamu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Engkau masih memberikan kami napas kehidupan hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Namun kami rindu Tuhan akan firman-Mu. Oleh sebab itu bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerimanya dan menjadi bekal bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan pada kita di hari ini, di tanggal 23 Juli 2024, yaitu tertulis dalam Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Aku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jikalau kita lihat ayat renungan pada hari ini, itu kita sudah tidak asing lagi mendengarnya. Namun ada sesuatu hal yang sebenarnya simpel, tapi ternyata maknanya besar, yang ingin disampaikan bagi kita. Di manakah itu? Yaitu dari teks ini bisa kita lihat bahwa Tuhan sangat menyukai persekutuan umat yang memuji dan memuliakan namanya. Dalam nats ini disebutkan jumlah nominal, disebutkan sebuah angka, yaitu angka atau jumlah 2 dan juga angka nomor 3. Yang artinya di sini, saudaraku, ada sifat jamak yang ingin ditampilkan, bukan bersifat tunggal. Tuhan menginginkan adanya persekutuan umatnya. Bahkan saudaraku, dalam hukum kasih juga kita diajarkan untuk mengasihi sesama. Yang berarti orang Kristen hidupnya tidak lepas dari persekutuan, tidak bersifat individu. Bahkan dalam liturgi HKBP sendiri juga ibadahnya bersifat kekitaan. Contohnya di mana itu? Bisa kita lihat saudaraku, di dalam ibadah Kristen kita melihat adanya interaksi persekutuan, sifat kekitaan itu. Misalnya, mari kita mendengarkan hukum Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada epistel, atau juga mari kita mengaku dosa kita. Jadi di sini bisa kita lihat sifatnya dalam ibadah HKBP itu sifat yang kekitaan, yang artinya bersama-sama untuk memuji Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saudaraku, pernahkah kita mengajak teman kita untuk beribadah bersama di gereja, seperti tetangga maupun keluarga? Ataukah pernah kita mengingatkan saudara kita yang tidak pernah mau beribadah? Atau justru kita jadi sungkan untuk mengajaknya, bahkan untuk menasehati dia yang tidak pernah beribadah itu? Bisa jadi dengan alasan kita, saya takut amang kalau saya ingatkan teman saya yang tidak pernah beribadah, atau siapapun itu untuk bersekutu, takutnya nanti dia sakit hati, dan banyak lagi. Oh, tapi saudaraku ingat, jangan pernah takut untuk mengajak, menegur, atau menasihati saudara-saudara kita itu. Ini juga salah satu hal yang ditekankan nats ini bagi kita hari ini, yang dimana kita diajak untuk mengingatkan tentang menasehati sesama manusia. Jikalau kita lihat pada ayat sebelumnya saudaraku, hari ini ditekankan terkait menasehati sesama. Tugas-tugas anak-anak Tuhan, bahkan ada dikatakan saling menasihati sesama. Nah, bisa kita lihat di ayat 18 juga ditegaskan
menasehati sesama itu juga menjadi tugas wajib orang-orang percaya. Karena apabila kita membiarkan saudara kita yang melakukan kesalahan atau melenceng dari Tuhan, lalu tapi kita mengetahui itu, namun kita tidak menasehatinya, itu juga merupakan kesalahan dari kita. Jangan karena dirimu menjaga takut orang yang kamu nasihati sakit hati, kamu jadi membiarkannya. Justru Tuhan jauh lebih kecewa padamu jika engkau tidak menasehatinya. Jadi pilih mana, menjaga hati manusia atau menjaga hati Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, yang mau dikatakan dalam renungan hari ini bagi kita yaitu kita jangan pernah takut menasihati orang yang melakukan kesalahan ataupun melenceng daripada Tuhan. Ingatkan dia, kalau di dalam bahasa Batak dikatakan di ayat yang ke-15, ajari ibana holan hamu badua. Dalam bahasa Indonesia, tegur dia 4 mata. Menasehati pun dikatakan di sini, perlu kita ingatkan, jangan langsung di depan umum, unang sulpak 4 mata dulu. Jikalau engkau tidak didengar, barulah bawakan kepada umum. Itulah yang ingin disampaikan nats ini bagi kita. Tuhan mengkehendaki persekutuan umatnya yang memuji Dia. Oleh sebab itu kita hendaknya bersama-sama topang menopang, marsi paingotan jika ada kekurangan dan kesalahan, agar kita semua sama-sama menerima kehidupan yang kekal di tempat yang sudah Tuhan persiapkan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Hanya Tuhan menyertai segala aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Horas.